Baiklah, kita langsung masuk ke bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jadi, setiap bagian tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya hewan ikan. Yang pertama itu ada sisik. Sisiknya untuk pelindung tubuh ikan itu sendiri. Sedangkan bagian badan yaitu untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Bagian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air, sedangkan sirip berfungsi untuk berenang. Dan bagian insang berfungsi untuk bernafas. Jadi ikan itu bernafas dengan insang. Yang terakhir yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar ikan itu sendiri. Jadi itulah bagian ikan beserta fungsinya. Kita lanjut ke burung. Yang pertama ada sayap. Sayap berfungsi sebagai penggerak atau dia terbang menggunakan sayap. Yang kedua itu ada ekor. Ekor fungsinya untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang ketiga telapak. Telapak berfungsi untuk mencengkeram mangsa, juga bertengger pada pohon. Yang keempat, kaki berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Yang kelima ada paruh. Paruh itu berfungsi untuk makan atau mengambil makanan bagi burung. Yang ketiga itu ada kucing. Ayo kita lihat bagian-bagian tubuh kucing. Ada mata, telinga, rambut, ekor, kaki, misai, dan hidung. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, rambut menutupi tubuh, ekor untuk menjaga keseimbangan, kaki sebagai alat penggerak, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, sedangkan hidungnya untuk mencium bau. Sama seperti kita manusia, hidung kita gunakan untuk mencium bau. Itu dia bagian-bagian tubuh kucing. Kita lanjut ke bagian tubuh gajah. Yang pertama itu ada belalai. Belalai untuk mengambil makanan, mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai pendengar, perut sebagai pencerna makanan, sedangkan kaki digunakan untuk bergerak atau berjalan, untuk berpindah tempat dari tempat yang dekat hingga ke tempat yang jauh. Dia menggunakan kaki. Jadi bagian tubuh untuk gajah pada video kali ini ada 5 bagian serta fungsinya juga berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah ayam. Bagian ayam yang pertama itu ada paruh untuk mengambil makanan, mata untuk indera penglihatan, ekor untuk menjaga keseimbangan, sayap untuk keseimbangan saat bergerak, kaki untuk bergerak atau berjalan, cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan, bulu berfungsi menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Itu dia bagian-bagian dari ayam. Jadi ada 7 bagian tubuh ayam pada video kita kali ini, serta fungsinya juga pasti berbeda-beda. Itulah dia bagian-bagian tubuh ayam. Kita masuk ke dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan hewan. Misalnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang seperti mengganggu kehidupan hewan liar, melakukan pemburuan liar, dan melakukan penebangan liar. Pemburuan liar itu merupakan pengambilan hewan liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi lingkungan liar. Jadi ketika kita melakukan pemburuan liar itu merupakan sikap yang tidak bijak terhadap hewan, maka dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah, lalu menyebabkan kerusakan lingkungan dan terganggunya keseimbangan alam. Lalu penebangan liar.
juga berdampak terhadap hewan yang hidup di hutan. Jika hutan gundul, maka banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mencari makanan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak nanti hewan yang berpindah dan memasuki pemukiman warga untuk mencari makan. Tentu hal ini akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan. Selain itu, hewan liar dapat melukai bahkan memangsa warga. Misalnya harimau, singa, macan, gorila, dan lain-lain. Jadi untuk semua anak-anak Miss harus bersikap bijak terhadap hewan. Jangan melakukan pemburuan liar dan jangan melakukan penebangan liar agar tidak memunahkan habitat hewan dan merusak lingkungan hewan supaya hewan itu tidak mengganggu kita. Oke? Kita lanjut ke mengidentifikasi dan mengelompokkan pertanyaan baik. Ketika kamu ingin bertanya kepada seseorang, itu harus sesuai dengan pertanyaan sesuai topik yang dibahas. Jangan lari dari yang dibahas, oke? Yang kedua, pertanyaan tidak menyimpang dari topik yang dibahas seperti yang Miss kasih tahu sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang keempat, pertanyaan dapat menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, pertanyaan tidak ambigu yang dapat menyebabkan kesalahpahaman narasumber terhadap apa yang ditanyakan. Oke? Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kamu, silakan kamu catat bagian-bagian tubuh hewan yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam video dan fungsinya dicatat di buku PR tematik kamu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajarannya, let's take a pray. Close your eyes and fold your hands. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke students, demikian pembelajarannya. Semangat belajar dan